Nah, salah satu hal yang perlu kita lihat adalah bagaimana hal yang penting dalam membuat visi, yaitu passion kita. Karena setiap kita Tuhan berikan passion yang mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, prinsip utama ketika kita akan mencoba menuliskan visi hidup kita adalah yang pertama Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini sebagai penegasan lagi untuk kita bahwa kita diciptakan oleh Dia dan tidak sekedar Tuhan, oke, silahkan kamu tentukan sendiri tujuan hidup kamu, enggak, tetapi Tuhan juga berharap untuk Dia. Nah, di amanat agung Kristus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah. Jadi pertama adalah bagaimana menjadikan dengan talenta, dengan kesempatan yang kita miliki, dan setelah itu bagaimana kita mengajar. Mengajar itu macam-macam ya, ada yang mungkin dengan kata-kata, ada yang mungkin dengan perbuatan, ada yang mungkin dengan hal lain segala macam, tetapi itu menjadi hal yang perlu kita bawa karena itu yang untuk Allahnya adalah bagian itu. Dan Tuhan katakan bahwa tidak sekedar Dia bilang, oke, kamu pergi nanti laporan ke saya, berikan report ke saya dan saya akan evaluasi apakah ini oke atau enggak, tapi Dia bilang bahwa oke, kamu jalan dan saya sertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 1 Korintus 3 ayat 4-6 mengatakan bahwa karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Saudara sekalian, mungkin saudara pernah mendengar bahwa ini kan surat yang ditujukan kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang buka siapa? Ya, Paulus pertama, tapi begitu mulai mereka berkembang, ada juga pelayan Tuhan yang lain namanya Apolos. Dan berdasarkan sejarah disebut bahwa Apolos ini adalah orang yang sangat keren dalam berkhotbah, begitu, sehingga kita tidak tahu apa permasalahannya, tetapi pada waktu itu Paulus mendengar bahwa di antara mereka itu ada golong-golongan lah, ada follower, ada yang mengatakan kami dari Paulus, kami golongan Apolos dan segala macam. Dan sebetulnya kalau secara manusiawi Paulus bisa mengatakan saya loh yang berusaha keras untuk membawa kabar baik ke situ, tapi enggak. Tapi kita lihat bagaimana cara pandang Paulus yang memang firman Tuhan. Jadi kata dia, apakah Apolos, apakah Paulus? Bahwa Paulus mengatakan bahwa kedua orang ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi sama-sama. Walaupun Paulus dengan tipikal dia menanam gitu ya, dan Apolos karena dia pintar berkhotbah, dia pintar menyampaikan tulisan-tulisan para rasul dengan baik dan kontekstual dan juga dengan baik begitu. Maka dia katakan bahwa ini berbeda, tetapi dua-duanya pelayan Tuhan dan masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, Paulus mengatakan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, dan yang dilanjutkan oleh Paulus, baik yang menanam maupun yang menyiram, dia bilang bahwa baik saya Paulus maupun Apolos juga adalah sama. Dan masing samanya di gimana? Karena mereka sama-sama pelayan Tuhan. Dan kata Paulus, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tentu kalau kita melihat bahwa ya memang tepat seperti itu, Apolos dengan segala kelebihan yang Tuhan berikan, dia bagian yang tepat untuk dia adalah menyiram. Bagaimana dia menguatkan jemaat, mengatur jemaat dan segala macam. Wahyu 11 ayat 8, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Kembali lagi dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah sering bahas bagaimana ketika kita melihat Alkitab, firman Tuhan tidak hanya bicara tentang keselamatan, artinya adalah kita menghabiskan kekekalan di mana, apakah bersama Yesus di surga atau akan ke dalam neraka. Tetapi selain keselamatan, ada juga hal yang dibahas di sana adalah yaitu tentang upah. Seperti yang saya sampaikan selalu bahwa yang sebelah kanan Yesus
Masuk surgakah ketika disalib? Kalau dari kata-kata Yesus dia masuk surga. Paulus masuk surgakah? Yang kita lihat dia masuk surga juga. Kalau begitu apa yang membedakan? Toh sama-sama masuk surga, upahnya yang berbeda. Dan Wahyu 11 ayat 8 ini kan penglihatan yang dibukakan kepada Yohanes. Jadi pewahyuan gitu ya, revelation. Dia melihat bahwa nanti suatu saat orang akan memperoleh upah. Dan ini ya kalau pewahyuan kita melihat juga, Daniel sudah sempat kita bahas bagaimana Tuhan memberikan bukan Daniel ya, Yeremia, bagaimana Tuhan sudah memberikan tentang kota Tirus begitu, dan bagaimana itu terjadi beberapa tahun kemudian, ratus tahun kemudian. Atau Daniel juga udah Tuhan bukakan dan terjadi ratusan tahun. Jadi sebetulnya ketika Yohanes melihat ini adalah ini yang akan nanti Tuhan lakukan. Jadi dia memberi upah kepada orang-orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, bagaimana menentukan visi hidup saudara sekalian? Karena visi hidup tadi adalah statement yang kita ucapkan tentang apa yang menjadi passion kita dan apa harapan kita tuangkan menjadi kalimat yang tertulis. Maka tetap doa adalah hal yang utama. Karena kembali lagi bahwa hidup kita ini adalah milik Allah dengan segala yang Tuhan berikan bagi kita, dengan segala kekuatan dan keterampilan yang mungkin kita miliki, dengan segala jaringan dan juga kesempatan yang kita miliki. Tuhan berharap itu kembali untuk Dia. Maka marilah sering-sering berdoa dan fokuskan berdoa untuk Tuhan, tolong bukakan apa visi hidup saya. Dan juga bisa menolong dengan minat kita, passion kita apa, talenta kita seperti apa. Juga mungkin ada baiknya ditanya pendapat orang lain, karena seringkali orang lain bisa melihat juga hal-hal yang mungkin kita tidak lihat. Dan juga ada perasaan damai ketika kita sudah menuliskan itu dan kita membaca lagi dan kita melihat, oh iya saya akan seperti ini, ada perasaan damai dalam hati kita. Dan tetap juga saudara sekalian bahwa dalam visi hidup kita, baik secara eksplisit ataupun implisit, langsung atau tertulis atau tidak tertulis, bagaimana visi hidup kita juga ada kaitannya dengan amanat agung. Karena itu adalah sesuatu yang penting bagi Allah yang Dia sudah katakan secara literal to the point bahwa inilah harapan Dia. Maka visi hidup kita juga tentu ada mengaitnya dengan itu. Nah, ini contoh pribadi saudara sekalian, saya kenal baik dengan orang yang menuliskan visi hidup ini, dan dia kuliah, dia menjadi abang PA saya beberapa sejak saya di Bandung, dan juga ketika saya menyelesaikan S2 dia juga pembimbing di tesis saya. Jadi orang ini adalah orang yang punya 3 gelar S3, dia punya S3 di bidang fisika dari Jepang, dan dia punya 2 S3 yang lain dalam teologi gitu ya. Jadi dan dia sekarang menjadi dosen fisika dan dosen agama di salah satu kampus. Dan dia ini yang dia katakan terhadap diri dia adalah bagaimana dia berperan aktif, visi dia berperan aktif memberitakan Injil. Jadi tetap ada memberitakan Injil dan melipat gandakan murid. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa beritakan Injil dan melipat gandakan murid adalah amanat agung. Melalui apa? Nah, dia pikirkan dengan segala kemampuan yang dia miliki, maka melalui pendidikan, keilmuan dia ahli di geotermal di Indonesia, dan juga teologi secara holistik. Jadi ini dia buat ketika dia masih mahasiswa, saudara sekalian, tahun 70-an mungkin. Yang saya bilang sekarang itu kan pencapaian setelah sekian puluh tahun dari dia tuliskan visi itu. Dan apa yang dia lakukan untuk mencapai visi ini, yang dia lakukan adalah dia mendalami ilmu. Makanya dia S1 S2 fisika, dan setelah itu dia pergi ke Jepang untuk S3. Setelah itu dia juga benar-benar mendalami teologi. Dia mengambil lagi S1 di bidang PHK, pendidikan agama Kristen, dan dia sampai S3 juga, PhD dan DTO atau DMin. Jadi dia punya 3 gelar S3, 1 di fisika atau sains dan 2 di teologi. Dan ini dia lakukan betul, bahwa dia ya ini yang dia lakukan selama sekian tahun. Dan dia mencoba membina hubungan dengan setiap orang, melayani dalam institusi pendidikan sekuler. Dia sebagai dosen tetap fisika di salah satu kampus, dan juga dia mengajar teologi di beberapa kampus, dan dia melayani di gereja, melayani dalam PA kelompok,
memberi pengaruh positif. Saudara sekalian, ini dia sudah tuliskan sejak lama sebelum dia mencapai ini semua dalam tanda petik ya, seperti nomor 1 dan nomor 2, yaitu pencapaian yang sudah bisa diukur, tapi yang lain mungkin tetap berjalan. Nah, strateginya bagaimana? Dia tetap belajar dan mengembangkan ilmu fisika dan matematika. Saya pribadi mengatakan fisika dia dan matematika dia keren sekali gitu ya, itu luar biasa lah. Kalau saya lihat, saya pernah tanya satu hal ke dia dan dia bisa jelaskan dengan luar biasa. Di gereja kita juga ada dari mahasiswa jurusan yang berbeda pada waktu itu, dan bertanya, dia cerita tentang abang ini gimana dia minta turunkan rumus, dan abang ini turunkan rumus di 2 papan tulis gitu ya. Jadi menurut saya pribadi memang ya fisika dan matematika itu kan kita harus akui bahwa itu materi yang memang butuh latihan dan butuh pemahaman yang tinggi gitu. Jadi dia secara pribadi menurut saya keilmuan dia dalam hal ini bisa keren lah. Dan dia juga belajar teologi formal, dia membentuk tim holistik, dia membina pemuridan dan kelompok. Mungkin usianya sekarang udah 50-an tahun ya yang saya tahu, tapi sampai sekarang yang saya lihat dia masih tetap konsisten untuk bikin kelompok-kelompok kecil gitu. Apakah tidak sibuk? Ya, menurut saya jauh lebih sibuk daripada kita gitu ya, daripada saya sendiri. Tapi seringkali saya sendiri malah hampir bisa dibilang, wah udah habis nih waktu, mungkin nggak terlalu ada lagi waktu untuk pemuridan. Tapi dibanding abang ini, wah jauh lah. Tetapi dia masih punya waktu dan punya semangat. Dan beberapa kelompok yang saya tahu sekarang kita bicara, dia beberapa kelompok yang dia bina. Jadi saudara sekalian, dan dia buatkan bahwa ini menjadi komitmen dia, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dan kita harus tahu juga, dalam mencapai sebuah tujuan kan akan ada rasa jenuh dan rasa capek juga, dan itu normal. Sama seperti kita bersepeda dan kita ingin, oke, hari ini saya pengen dari titik ini sampailah nanti di titik itu, mungkin sekitar 6 km misalkan. Tapi mungkin 1 atau 2 km awal tuh ada perasaan, waduh, udah capek, pengen balik lagi atau seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa ada sesuatu yang perlu mendorong kita untuk terus maju. Dan ya, firman Tuhan menjadi salah satu pendorong yang sangat kuat dan efektif untuk kita. Maka ketika kita menuliskan visi hidup, mari kita tuliskan juga ayat-ayat yang mungkin ketika kita saatnya nanti beberapa tahun dari sekarang, aduh udahlah pengen stop aja, tetapi ketika baca itu lagi kita akan kembali disegarkan. Jadi saudara sekalian, silahkan nanti rumuskan visi, mau menjadi apa, cita-citanya, talentanya, minatnya, dan diskusikan dengan dosen atau yang mungkin Anda pandang menguasai itu atau paham itu, misinya, strateginya, dan sikap hidup Anda saat ini. Baik, itu untuk materi hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.